Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita update perpolitikan hari ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Link original video saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya. Dan let's do this. Sampai mampus ya. Presiden Kita Jokowi ulang itu dari dianggap awal, ya. lemah. Memang tidak biasa tadi dalam pemeriksaan pasukan biasanya naik mobil. Tadi pemeriksaan dilakukan dengan berjalan. Memang cukup jauh, tapi saya masih kuat. Karena saya tahu rumput Stadion Gelora Bung Karno ini tidak boleh rusak. Jadi kalau mau pakai mobil pasti rumputnya akan rusak. Jadi sudah betul tadi. Presiden Jokowi itu dianggap lemah, dicitrakan plonga-plongo, tapi juga disebut otoriter, difitnah anti-Islam, disebut takut sama Anies, mau diturunkan lewat aksi demo dan sebagainya. Tapi apa akhirnya jawaban dari Presiden Jokowi? Saya masih kuat. Nah, inilah kodenya. Yang mungkin nggak disadari oleh banyak orang, bahwa kode ini sebetulnya adalah mengkode bahwa presiden itu harus orang yang kuat, orang yang secara fisik itu bugar, orang secara fisik itu sehat. Kalau kita melihat memang Presiden Jokowi beberapa tahun ini, ketika menjabat sebagai presiden, hampir 9 tahun ini selalu keliling Indonesia. Nah, dengan kejadian ini, apalagi dengan kata-kata terakhir, tapi saya masih kuat, ini mengindikasikan bahwa the next presiden selanjutnya, penerus Presiden Jokowi haruslah orang yang kuat, orang yang secara fisik, bugar, dan sehat. Nah, siapa kira-kira? Saya masih kuat. Demikian perkataan Presiden Jokowi ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 yang digelar di Stadion GBK pada hari Sabtu lalu. Karena Presiden Jokowi kerap berkomunikasi dengan simbol, maka beberapa pihak berusaha mengartikan perkataan beliau ini. Ada beberapa pihak yang menafsirkan perkataan saya masih kuat itu sebagai kode keras dari Presiden Jokowi terhadap Capres 2024, bahwa pemimpin itu fisiknya harus kuat atau energik. Alasannya karena Presiden Jokowi mengucapkan saya masih kuat setelah melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan dengan naik mobil, tapi saat itu Presiden Jokowi melakukannya dengan berjalan kaki karena beliau mengetahui bahwa rumput stadion tak boleh rusak. Kalau pakai mobil maka rumputnya pasti rusak. Oleh sebab itu Presiden Jokowi berjalan kaki walaupun jauh, tapi beliau masih kuat. Tafsiran bahwa perkataan saya masih kuat dikaitkan dengan capres pilihan Jokowi melahirkan nama Ganjar Pranowo. Karena Pak Ganjar secara fisik memang kuat dan tidak gemuk ya, karena memang terkenal rajin olahraga. Tapi saya kira perkataan Presiden Jokowi itu justru lebih mengarah kepada para lawan politiknya. Ini melihat kondisi dan situasi saat ini menjelang Pilpres 2024, padahal kan Pak Jokowi tidak ikut Pilpres lagi, tapi justru yang jadi objek serangan bertubi-tubi malah Presiden Jokowi. Kan aneh ya, yang bakal bertarung itu kan Ganjar, tapi yang paling banyak diserang oleh lawan adalah Presiden Jokowi. Ambil contoh kubu SBY, Demokrat dan AHY. Udah nggak terhitung lagi berapa kali serangan mereka terhadap Presiden Jokowi. Misalnya ya, ketika AHY mengatakan bahwa rakyat merindukan kepemimpinan SBY dan Demokrat mengaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kapan ini? Pada bulan September tahun lalu. Dalam waktu yang sama, AHY juga pernah menyindir banyak sekali proyek infrastruktur yang katanya sudah dikerjakan di era SBY sampai 70% hingga 90%. Sehingga Presiden Jokowi katanya cuma tinggal gunting pita doang. AHY juga menyebut bahwa hasil dari dialognya dengan rakyat di berbagai daerah menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kelihatan sih polanya bahwa AHY berusaha menafikan semua prestasi dan hasil kerja Presiden Jokowi, terutama terkait keberhasilan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi dan berbagai krisis ekonomi. Sehingga perekonomian Indonesia tidak ambruk seperti kebanyakan negara di dunia ya. Ini kan makin terlihat tuh dengan digelarnya KTT G20 di Bali waktu itu. KTT berlangsung dengan sukses. Semuanya everything's okay ya, semuanya baik-baik saja.
seakan menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau sindiran, tuduhan, dan tudingan dari para kader Demokrat, terutama yang dilempar lewat media sosial, itu sangat-sangat kerap dan banyak. Ada saja yang mereka sebut. Bicara soal Demokrat, yang menarik adalah ketika Demokrat bergabung dalam koalisi pengusung Anies, pola serangannya berubah. Kalau sebelumnya AHY mendiskreditkan Presiden Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini kemampuannya atau kinerjanya kurang, maka sesudah secara resmi mengusung Anies Nyapres, Demokrat mencitrakan Presiden Jokowi sebagai sosok yang kuat, berkuasa, dan otoriter. Ada pergeseran narasi. Kita pun mendengar berbagai macam tuduhan dan fitnah yang disuarakan oleh Denny Indrayana dan diamplifikasi oleh SBY. Seperti hoax keputusan MK tentang sistem pemilu, lalu soal penjagalan Anies Nyapres, dan soal peninjauan kembali atau PK oleh Muldoko di MA. Bahkan Denny ini sampai meminta DPR RI untuk memakzulkan atau memberhentikan Presiden Jokowi loh, Edian tenang. Kemudian belakangan ini berbagai tuduhan Denny itu ditulis ulang oleh SBY dalam bukunya yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Well. Isinya ya topik-topik yang serupa dengan punya Denny Indrayana, tapi disertai dengan semacam petuah atau petunjuk dari SBY, seakan-akan SBY ini jauh lebih tahu dan pintar daripada Presiden Jokowi. Oke, selain kubu Demokrat, pihak lain yang juga menyerang Presiden Jokowi adalah Amin Rais dan teman-temannya. Nggak segencar dan sesering Demokrat, tapi cukup menarik perhatian publik. Lama nggak terdengar ocehannya pada pertengahan Juni kemarin. Mbah Amin Rais kembali menyerang Presiden Jokowi. Ini mengulang saja dari serangannya yang dulu-dulu. Lewat sebuah forum yang digelar di Solo, Amin Rais mengancam untuk menurunkan Presiden Jokowi dengan menggelar people power. What kind of people power ya? Which one? Itulah pertanyaannya. Ya, akhirnya ancaman ini tinggal berita saja. Dicuekin sama Pak Jokowi. Nggak penting, Ferguson. Selama 2023 nggak ada kan aksi demo yang benar-benar berasal dari people power. Adanya cuma demo-demo kecil dari para mahasiswa yang terus terang terlewatkan oleh saya beritanya. Sebagai bagian dari masyarakat yang menggunakan fasilitas umum, demo-demo mahasiswa ini bikin males aja soalnya. Bikin macet, bikin susah, bikin rusuh. Bahkan di Sulawesi Selatan ada video viral emak-emak memarahi dan menyiram para mahasiswa yang berdemo karena terganggu asap tebal dari ban yang dibakar para pendemo. Video yang begini tuh lebih menarik gitu loh. Emak-emak loh ya. Oke, siapa lagi ya yang menyerang Presiden Jokowi? Tentunya ada Yusuf Kala dan JK ya. Dari Anies juga sebagai baca pres 2024 sok menyerang pemerintahan Presiden Jokowi, tapi belakangan terbukti memakai data yang salah. Ya, pure. Dan lain-lain tuh masih banyak. Belum termasuk para buzzer-buzzer kaldrun di media sosial yang beraninya cuma ngoceh di medsos dan biasanya menyerang memakai hoax atau fitnah. Begitu dikasih data yang benar, mereka hapus postingan. Gitu aja terus sampai lebaran kuda, sampai mampus ya. Presiden Jokowi itu dianggap lemah, dicitrakan pelongo-pelongo, tapi juga disebut otoriter, difitnah anti-Islam. Oke guys ya, jadi saya pikir itu berita tadi menjelaskan kepada kita semua yang mungkin sampai hari ini masih ya terbilang ragu akan siapa sih capres yang didukung oleh Pak Jokowi. Kan belakangan ini banyak isu yang bertebaran bahwa Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Tapi menurut saya itu sangat jelas lah bahwa Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar Pranowo. Secara mereka itu berada di sebuah wadah yang sama di partai PDIP, dan juga masing-masing tokoh tersebut itu mempunyai sumber inspirasi, yaitu Bung Karno, yang dimana nilai-nilai yang mereka hidupi. Dan juga Pak Ganjar Pranowo menjadikan Presiden Jokowi itu sebagai teladan dalam kepemimpinannya. Ini jelas-jelas adalah hal yang sepertinya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena ini benar-benar sudah jelas. Dan kemudian guys, Pak Jokowi mengatakan saya masih kuat. Bisa saja diartikan bahwa Pak Jokowi masih kuat sih, biar kalian mau mengatakan apa. Katakan antek asing, plongo-plongo, Pak Jokowi kuat sampai hari ini kan. Terlihat Pak Jokowi seperti nggak peduli dengan perkataan orang terhadap dirinya. Pak Jokowi itu adalah orang yang benar-benar tidak tergantung atau tidak menggantungkan hidupnya dari apa kata orang. Nah, jadi jika kita hidup dari apa kata orang, kita tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidup ini. Jika kita melakukan sesuatu dan kemudian ada orang yang mengatai kita seperti Pak Jokowi plongo-plongo, kita tidak akan berhasil,
kita itu tidak becus dan sebagainya, itu akan tersimpan, kita akan hidup dari apa yang mereka katakan. Akan tetapi seorang Jokowi adalah seorang yang memberikan teladan. Hiduplah dengan cara yang kamu pilih sendiri. Hiduplah dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia yang berusaha untuk menjatuhkan dan fitnah kalian. Itu poin yang luar biasa sih yang bisa kita tangkap dari Pak Jokowi. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kepemimpinan seorang Jokowi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk masyarakat, memberikan kritik dan saran mereka, tapi saran mereka sudah berubah menjadi fitnahan dan tuduhan keji kepada Presiden Jokowi. Bagaimana? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.